Siang, ini review kan ya yang semalam WA ibu mau konseling. Iya Bu, semalam saya ngomongin Ibu buat yang nanya-nanya soal konseling. Oke, jadi review hari ini mau konseling individu sama ibu, begitu ya. Iya Bu, Sebelumnya review udah pernah konseling belum? belum sih Bu, kebetulan ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Oke, jadi sebelum konseling ini dimulai, ibu bakal jelasin apa itu konseling, lalu gimana sih sesi konseling ini akan berjalan. Jadi konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan dari tenaga profesional atau konselor yaitu ibu yang akan memberikan bantuan kepada review untuk memecahkan masalah review. Lalu ibu akan menjelaskan apa itu asas-asas yang terdapat dalam konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi selama review bercerita selama sesi konseling ini, ibu akan merahasiakan seluruh cerita review. Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun kecuali hal itu bisa menyakiti diri review ataupun orang lain. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Review datang ke sini atas paksaan atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri sih Bu. Oke. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Ibu harap selama sesi konseling ini berlangsung, review bisa terbuka sama ibu, review bisa jujur, dan review nggak malu-malu untuk bertanya kepada ibu apa yang sedang review rasakan. Gitu. Review sudah siap untuk konseling? Sudah Bu. Sekarang review boleh nih ceritain ke ibu apa yang lagi review mikirin, apapun lagi review rasain. Saya lagi kecewa banget Bu, soalnya kemarin saya ujian matematika dan ternyata nilai saya itu cuma 55. Padahal saya udah berusaha buat belajar gitu Bu, jadi kayak sia-sia banget gitu belajarnya. Jadi kamu udah ada usaha belajar juga. Kalau boleh ibu tahu, gimana sih cara kamu belajar itu, boleh diceritain? Saya udah nyoba buat ngapalin rumus tuh seminggu sebelum ujian. Terus saya juga udah ngeliat video tutorial, bahkan juga saya udah berusaha les sama bareng teman saya Bu. Nah tapi pas ujiannya keluar soalnya tuh agak beda, jadi pas ujian saya rada kaget dan juga panik gitu Bu, karena nggak sesuai sama apa yang saya pelajarin. Jadi review udah ada usaha ya dari jauh-jauh hari, Iya Bu. nggak belajar dadakan gitu kan ya. Iya Bu, itu bikin saya jadi sedih banget. Soalnya saya udah berusaha banget gitu aku buat belajar, tapi kayak sia-sia. Jadi kayak mungkin saya memang bodoh atau emang gak cocok gitu Bu sama pelajaran ini. Oke, saya paham. Jadi kamu itu menaruh harapan yang besar pada diri kamu gitu ya. Dan kamu juga merasa seluruh usaha kamu itu sia-sia dan kamu menyimpulkan kalau kamu itu bodoh gitu. Iya Bu, itu juga bikin jadi saya minder. Karena kok bisa ya teman saya dapat nilai 80, sedangkan saya 55 itu paling rendah. Jadi kayak saya takut gitu Bu, orang tua saya tahu juga sama nilai saya sekarang. Apa yang paling kamu takutkan kalau orang tua kamu itu tahu? Apa mereka bakal pukul kamu atau bagaimana? Mereka pasti kecewa Bu, apalagi mama. Kayak mama tuh selalu bilang sama aku, kamu tuh harus jadi contoh buat adik-adik kamu kayak gitu Bu. Tapi kayak apa yang bisa dicontohin buat adik saya, sedangkan saya kayak gini gitu Bu. Berarti kamu, orang tua kamu juga menaruh harapan yang besar pada diri kamu gitu ya. Kalau ibu boleh tanya, kamu pernah nggak sih mengalami hal yang sama sebelumnya? Pernah sih Bu, waktu saya masih kelas 10, tapi kayak saya cuek aja sama yang ibu saya bilang. Tapi sekarang kayak beda aja Bu rasanya, saya jadi kayak ragu, terus juga down banget gitu. Jadi rasa kecewa kamu itu sekarang lebih dalam lagi dan kamu mulai menyalahkan diri kamu sendiri gitu ya. Iya Bu, rasanya tuh kayak saya tuh nggak bisa apa-apa Bu, jadi kayak ragu aja Bu buat ngelakuin hal yang lebih juga karena takut gagal juga. Oke, dalam konseling kali ini ibu akan bantu review menggunakan pendekatan REBT yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi sekarang kita akan lihat secara sistematis ya. Yang pertama review itu nilai matematikanya 55. Kemudian review merasa review itu bodoh dan usaha review itu sia-sia. Lalu kemudian akhirnya review
merasa kecewa dan putus asa gitu ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita akan menantang pikiran review itu. Review merasa kalau review itu bodoh gitu, betul? Benar. Kalau ibu boleh nanya, review pernah nggak sih dapat nilai bagus sebelumnya di mata pelajaran lain? Pernah Bu, waktu itu saya sempat dapat nilai bahasa Indonesia 82. Terus saya juga eh, pernah ujian bahasa Inggris itu dapat 80 Bu. Tapi secara objektif kamu itu nggak bodoh, review. Kamu punya kemampuan, tapi mungkin kali ini hasilnya belum maksimal. Boleh nggak ibu nanya, sebelumnya kamu pernah nggak dapet nilai bagus di mata pelajaran matematika sebelumnya? Pernah sih Bu, waktu itu saya belajar terus dapat 75, itu juga karena saya sempat dijelasin sama teman. Oh gitu, berarti kamu bisa meraih nilai bagus kalau strategi belajar kamu cocok ya. Iya Bu, waktu itu belajar bahasa Indonesia bahasa Inggris juga karena belajar bareng sama teman, jadi mungkin karena itu saya bisa dapat nilai segitu. Oke, jadi boleh nggak kalau kita ubah pikiran irasional review itu menjadi lebih rasional? Misalnya kayak nilai saya jelek, tapi bukan berarti saya bodoh. Mungkin cara belajar saya yang harus saya perbaiki. Iya Bu, kayaknya itu yang lebih masuk akal. Oke, setelah ini review boleh ulangin apa yang ibu ucapkan ya. Nilai saya jelek, Nilai saya jelek, tapi bukan berarti saya bodoh. tapi bukan berarti saya bodoh. Mungkin cara belajar saya yang harus saya perbaiki. Mungkin cara belajar saya yang harus saya perbaiki. Oke, bagus. Gimana rasanya setelah kamu mengucapkan kalimat ini? Masih berat sih Bu, tapi karena mungkin udah ada yang saya ungkapin sama ibu, jadi lumayan berkurang lah. Jadi review boleh ngulangin kalimat itu. Semisal review itu merasa review putus asa ataupun lagi kecewa, review ulangi saja kalimat itu agar jadi lebih rasional. Iya Bu. Oke, review, kamu baru aja mengubah pikiran irasional kamu menjadi lebih rasional. Ini merupakan langkah yang penting dalam konseling RIBT. Oke, ibu senang hari ini kamu bisa berbagi cerita sama ibu, kamu bisa terbuka sama ibu. Untuk tindak lanjutnya, ibu ada penugasan buat kamu. Yang pertama itu kamu bisa menuliskan 3 hal membanggakan dari diri kamu. Lalu yang kedua itu kamu bisa membuat rencana belajar kamu, bisa dengan teman ataupun kamu bertanya dengan guru les kamu. Minggu depan kita bahas perkembangannya ya, Rio. Iya Bu, saya bakalan nyoba buat ngelakuin yang udah disampaikan ke saya. Oke, terima kasih ya Revio sudah berbagi sama ibu hari ini. Revio ingat kalau nilai jelek itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting Revio mau terus belajar dari pengalaman dan terus mau memperbaiki. Ibu makasih banyak ya Bu atas konselingnya. Jadi kita cukupkan konseling kita hari ini. Revio boleh kembali ke kelas melanjutkan dalam pelajaran yang berikutnya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama.